السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. أيها الإخوة, salah satu nikmat besar yang Allah berikan kepada kita adalah tidak ada satupun perselisihan, tidak ada yang bertentangan antara satu ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran yang lain. Saya ajak antum untuk, kalau tidak percaya ya, untuk menyebutkan mana ada ayat bertentangan dengan ayat yang lain. Tidak mungkin ada. Yang kedua, sabda Nabi alaihi salatu wassalam, tapi yang sahih ya, bertentangan dengan sabda Nabi yang lain. Tidak mungkin ada. Yang ketiga, ayat Al-Quran bertentangan dengan sabda Nabi yang sahih. Tidak mungkin ada sampai hari kiamat. Yang terakhir, yang juga tidak mungkin, ayat Al-Quran atau hadis Nabi yang sahih bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan yang benar tentunya ya, yang terbukti kebenarannya, bukan teori. Teori kan bukan ilmu pengetahuan. Teori bisa benar bisa salah. Ada teori katanya langit yang 7 berikut bumi terjadi diawali dengan ledakan. Teori, namanya teori, bukan ilmu pengetahuan ini. Bisa benar bisa salah. Ada teori katanya dulu manusia ini sebetulnya adalah kera, monyet. Ya, teori. Ilmu pengetahuan itu bukan teori. Ilmu pengetahuan adalah air itu selalu mencari tempat yang lebih rendah. Beda dengan asap selalu naik. Ya, sifat air seperti ini, sifat udara seperti ini. Itu ilmu pengetahuan. Tidak mungkin bertentangan dengan Al-Quran, tidak mungkin bertentangan dengan hadis sahih. Kenapa? Karena semuanya dari satu sumber, yaitu Allah Rabbul Alamin. Sesuatu yang sumbernya satu mana mungkin bertentangan ya? Yang bertentangan itu kalau sumbernya berbeda. Anda sumbernya apa? Oh, saya Hambali. Oh, maaf ya kalau saya Maliki. Oh, maaf ya saya Syafi'i. Ya nggak ketemu kan, masing-masing sumbernya berbeda. Coba kalau sumbernya satu, Allah berupa apa? Qala Allah wa qala Rasul ala fahmi sahabah. Enggak mungkin berbeda, insyaallah. Kalau toh akhirnya ada perselisihan, itu perselisihan yang tanawwu. Perselisihan, perbedaan itu ada dua, ada tanawwu, ada tidad. Ya, nanti kita bahas. Nah,
pertemuan kita yang insyaallah tidak terlalu lama ini, kita akan bahas sesuatu yang seolah bertentangan padahal tidak. Kalau difahami dengan benar, yang mengatakan ayat ini bertentangan dengan ayat ini, hadis ini bertentangan hadis ini, ayat ini bertentangan hadis ini, pasti memahaminya tidak benar. Pernah terjadi di negeri kita ini seorang tokoh besar yang sangat tegas, keras terhadap syirik dan bid'ah. Bagus beliau, tapi sayang dalam hal ini beliau tergelincir. Beliau mengatakan hadis badal haji bertentangan dengan ayat wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Badal haji kan yang menghajikan orang lain. Anak di mata Allah itu orang lain. Di mata Allah, apalagi nanti pada hari kiamat, anak, istri, kakak, adik, ayah, ibu, semua adalah orang lain. Tidak ada mereka saling bantu-membantu, gotong royong menjawab pertanyaan Allah. Nggak ada. Nggak ada. Di hadapan Allah masing-masing sendiri, furoda. Nah, sementara ayat di surat An-Najm kata beliau, wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Manusia tidak akan mungkin mendapatkan kebaikan pahala kecuali apa yang dia lakukan sendiri. Kalau saya yang baca Al-Fatihah, ya saya yang dapat pahala bacaan Al-Fatihah. Nggak mungkin si A, nggak mungkin si B, nggak mungkin si C. Kalau saya yang melakukan haji, ya tentu saya yang dapat pahala haji. Nggak mungkin si A, si B, si C, walaupun ayahnya. Menurut ayat ini kata beliau, wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Sementara hadis sahih Imam Bukhari, ada seorang wanita yang bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, ya Rasul, ayahku bernazar pergi haji, tapi belum melaksanakan haji, beliau sudah wafat. Afa ahujju anhu, bolehkah aku menghajikan beliau? Nabi menjawab, ayahmu sedang berhutang kepada Allah. Nazarkan hutang harus ditunaikan kan? Ketika ayahmu berhutang kepada sesama manusia, engkau yang wajib membayarkan hutangnya sebagai ahli waris. Sekarang ayahmu hutang kepada Allah, engkau lebih wajib membayarnya. Berarti Nabi bukan hanya membolehkan, tapi menganjurkan si anak ini untuk membadalkan haji orang tuanya. Saya Imam Bukhari. Sementara ayat tadi berbunyi, wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Manusia tidak mungkin mendapatkan pahala kecuali apa yang dia usahakan sendiri, bukan diusahakan oleh orang lain. Beliau lupa bahwa anak adalah hasil usaha orang tua. Maka ketika anaknya membadalkan haji orang tuanya, ya sampai pahalanya. Kecuali yang menghajikan tetangga, kakak, adik, sepupu, keponakan, paman, bibi, enggak. Anak. Apa kata Nabi tentang anak? Bahwa anak-anak kalian adalah min kasbikum, itu hasil usaha kalian. Bal min atyabi kasbikum, bahkan hasil usaha kalian yang terbaik. Ketika kita berusaha, kadang menghasilkan uang, menghasilkan mobil, menghasilkan rumah, menghasilkan pangkat, jabatan, menghasilkan anak. Mana yang terbaik? Anak. Yang terbaik anak. Kata siapa? Kata Nabi SAW. Tentu wajib kita dustakan pendapat diri kita kalau bertentangan dengan sabda Nabi SAW. Nabi yang mengatakan,
bal min atyabi kasbikum, usaha kalian terbaik. Dengan demikian tidak bertentangan dengan ayat tadi. Seorang manusia tidak akan mendapatkan pahala kecuali apa yang dia usahakan sendiri. Kan dia usaha dengan punya anak itu, ya. Kecuali yang menghajikan tetangganya, temennya, kakaknya, adiknya, pokoknya di luar anak. Anak di sini bisa cucu, bisa cicit, bisa anaknya cicit, bisa cucunya cicit, cicitnya cicit, dan seterusnya. Ya, kedudukannya seperti anak. Karena Nabi pernah mengatakan terhadap Nabi Ibrahim dengan ayahku. Nabi Ibrahim disebut oleh Rasulullah SAW sebagai ayahku, padahal kan kakek jauh berapa puluh turunan itu, ya, dari beliau ke Ibrahim. Tapi beliau mengatakan Ibrahim ayahku. Tadi malam lahir anakku, aku berikan nama sama dengan nama ayahku, yaitu Ibrahim. Bukan Abdullah, kan yang dimaksud oleh beliau Nabi Ibrahim ayah yang kesekian, bukan ayah kandung beliau Abdullah, ya. Nah, ini contoh sederhana betapa tanpa pemahaman yang benar akan keliru kesimpulan kita sebagaimana seorang tokoh di negeri kita ini. Beliau sudah wafat, ya. Maka kita harus dengan semangat, tidak mungkin ada yang bertentangan. Kalau ada ayat bertentangan dengan ayat lain, ada ayat bertentangan dengan hadis, ada hadis bertentangan dengan hadis lain, batal firman Allah, ya. Lau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Seandainya Al-Quran ini, hadis ini bukan dari Allah, seandainya bukan dari Allah, Rasulullah larang sendiri, pasti akan terdapat perselisihan yang banyak. Kenapa tidak ada perselisihan di ayat, di hadis? Karena dari Allah. Maka sekali lagi, seandainya terlihat seperti bertentangan, itu kita saja yang belum tahu. Kalau kita tahu dengan benar, pasti tidak berselisih, pasti tidak bertentangan. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Oleh karena itu Nabi menyebutkan bukan cuma satu, bukan cuma anak. Kan hasil usaha yang mendatangkan pahala saat orang lain melakukan kebaikan bukan cuma anak. Kalau anak jelas, ada suami istri melahirkan anak, karena satu dan lain hal, begitu lahir anak ini dibawa orang, ya, apa panti asuhan atau apalah, ya, dididik, dipelihara, diajarkan, ditarbiyah, akhirnya menjadi ulama besar misalnya. Ayah ibunya ini cuma melahirkan doang, habis itu nggak ketemu lagi misalnya. Maka anaknya yang akhirnya menjadi ulama besar, tentu sholat, puasa, zakat, haji, dakwah, jihad, begini begitu. Ayah ibunya dapat pahala apa tidak? Dapat. Gak mungkin si anak ini jadi ulama dan seterusnya kalau ayah ibunya tidak ada. Bahkan si anak itu gak mungkin ada kalau ayah ibunya gak ada, ya. Kecuali ayah ibunya kafir, tentu gak dapat apa-apa dari si anak. Usaha. Nah, ada dua usaha lagi yang bukan dari jurusan anak. Apa? Harta. Dia bukan anak kita, bahkan kita nggak kenal, tapi melihat dia hafalannya bagus, rajin, tapi sayang miskin, maka kita yang bayar SPP-nya, kita yang membiayai pendidikannya sampai dia lulus pesantren, hafal Al-Quran, hafal ratusan hadis,
jadi orang yang berilmu, berdakwah, mengajarkan kebaikan, yang sunnah itu sunnah, yang bid'ah itu bid'ah, yang syirik-syirik, yang tauhid-tauhid. Qulil haqqa walau kana murran, sampaikan yang hak sekalipun pahit. Maka kita yang bukan ayahnya, bukan ibunya, dapat pahala apa tidak dari dia? Dapat. Karena ada usaha, yaitu harta tadi, uang tadi. Ya, ada satu lagi, apa? Harta tidak, anak bukan, tapi ilmu. Antum punya anak tetangga usia TK atau belum TK, kan rata-rata belum pada hafal Al-Fatihah tuh. Antum aja, ayo nak sini, tirukan ya, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Dia ngikutin. Kadang-kadang lari-lari, namanya bocah ya. Dengan sabar kita tuntun dia. Akhirnya 10 anak ini semuanya hafal Al-Fatihah dari antum. Gara-gara antum yang ngajarin. Antum meninggal, anak 10 anak ini dewasa, sholat setiap hari, baca Al-Fatihah ketika sholat. Setiap kali dia baca Al-Fatihah, antum dapat pahalanya apa tidak? Dapat. Karena 10 anak ini tahu Al-Fatihah, hafal Al-Fatihah dari antum. Ilmu kan? Aw ilmin yuntafa'u bihi. Ya, jelas ini tidak bertentangan dengan wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Karena ada usaha yang tidak mungkin dapat pahala kalau nggak ada usaha. Saya meninggal, tetangga-tetangga saya kasihan sama saya, lalu baca ini, baca itu, baca Al-Fatihah dan seterusnya. Pahalanya untuk saya, mungkinkah? Ya tidak mungkin. Usaha saya apa? Ya, tetangga-tetangga itu bukan anak saya. Tetangga-tetangga bisa baca ini, baca itu, bukan saya yang ngajari. Tetangga-tetangga itu bisa baca Yasin segala macam, bukan saya yang membiayai. Apa usaha saya? Nggak ada kan? Kalau bacaan tetangga itu sampai ke saya yang sudah mati, batal. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Ya, kita lanjutkan. Ada dua sabda Nabi, dua-duanya sahih dan seolah bertentangan. Bahkan yang menganggap ini bertentangan nggak tanggung-tanggung. Aisyah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa hadis yang pertama? La yatamanna ahadukum al-mauta li durrin asabahu. Tidak boleh seseorang itu mengharap mati gara-gara sakit, gara-gara diamputasi, gara-gara jatuh bangkrut, gara-gara keburukan. Putus asa lalu pingin mati. Bukan bunuh diri, bukan. Pingin mati saja. Bolehkah? Tidak boleh. Tamanna, ya tamanna itu kan hanya berharap. Hanya berharap, ya. Jelas di sini ya. Berharap saja tidak boleh. Apalagi berusaha untuk mati dengan minum racun misalnya, gantung diri misalnya, jelas dosa besar, haram. Nah, sementara di sabda, di hadis lain beliau mengatakan, man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ahu. Barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah, maka Allah juga ingin rindu bertemu dengan dia. Dan barang siapa yang tidak ingin bertemu Allah, maka Allah juga tidak ingin, tidak sudi ketemu dengan dia. Bertemu dengan Allah pasti mati. Mati, bertemu dengan Allah adalah mati. Ya, bukan sholat, keliru. Sholat dikatakan bertemu dengan Allah. Saya akan bertemu dengan Allah sebentar lagi, saya akan berjumpa dengan Allah sebentar lagi, yaitu sholat. Ini istilah yang salah.
Istilah yang benar, solat itu bukan bertemu dengan Allah, tapi berbisik, najah, ya, maka disebutkan munajat, berbisik, ya. Maka kita tidak disunahkan untuk teriak-teriak, karena kita sedang berbisik. Dan Allah hadapkan wajahnya ke wajah kita yang sedang sholat. Ini kata Nabi SAW, jangan kita otak-atik dengan akal, logika, nurani, nggak bakalan nyambung. Ya. Wajah kita sekecil apa, wajah Allah sebesar apa. Lalu kalau ada sholat bareng, satu menghadap ke timur, satu menghadap ke barat di Ka'bah sana, gimana nanti Allah menghadapnya gimana? Nggak akan nyambung, kan? Maka sudah ikuti sabda Nabi. Kita sedang berbicara tentang zat yang maha gaib. Jangan pakai akal logika, tapi ikuti, jiplak, letterlek apa sabda Nabi, karena ucapan Nabi tidak mungkin salah. Dan kalau toh ada yang berhak nanya dan pertanyaannya itu benar, pasti yang nanya duluan siapa? Yang nanya duluan siapa? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Zubair, Talha, Abu Hurairah, para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Mereka mestinya yang pertama kali duluan membahas, pertama kali duluan. Gak ada satupun sahabat yang membahas kalau Allah turun ke langit dunia berarti, kalau Allah bersemayam di atas arsy berarti, kalau Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya berarti nggak ada. Mungkinkah kita lebih pintar dari para sahabat? Nggak mungkin. Pemahaman para sahabat dijaga oleh Allah sebenar-benar pemahaman, seluruh pemahaman. Maka para sahabat diam, kita diam. Ikuti apa adanya, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Ketika kita sedang sholat, wajah Allah berhadapan dengan wajah kita, maka kata Nabi, ketika salat jangan pernah meludah ke depan seolah meludahi wajah Allah. Ya, bisa saja kita dalam salat harus buang ludah, jangan ke depan tapi ke bawah atau begini, kata Nabi sambil mencontohkan pakai kain. Ya, ini sabda Nabi alaihi salatu wassalam, tidak mungkin salah, kita ikuti apa ada. Ya. Nah, kembali bertemu Allah pasti mati. Menurut hadis kedua, barang siapa yang tidak mau mati, Allah tidak sudi ketemu dengan dia. Barang siapa yang ingin cepat-cepat mati, Allah senang. Lu kok bertentangan dengan tadi, la yatamanna ahadukumal mauta. Janganlah salah seorang dari kalian berharap-harap mati. Berharap mati nggak boleh, tapi kalau nggak pengen mati, Allah juga nggak pengen ketemu dengan dia. Ya, jangankan kita, Aisyah saja bingung, nggak tahu. Ini bukti bahwa Nabilah yang harus menjelaskan kepada kita. Aisyah aja nggak tahu, gimana kita? Ya. Setelah Aisyah bertanya, ya Rasulullah, akarahiyatul maut? Ya Rasulullah, tidak mau bertemu dengan Allah berarti nggak mau mati. Bukankah kita semua tidak suka mati, tidak mau mati? Bahkan kita dilarang berharap-harap mati. Nabi menjawab, masalah waktu. Waktu kita segar bugar, waktu kita sehat walafiat, waktu kita tidak berpenyakit apapun, belum gorgoroh, belum sakaratul maut. Berlaku hadis yang mana? Yang pertama tadi, tidak boleh kita berharap-harap mati, ya, karena tertimpa musibah,
karena di PHK, karena bangkrut, karena terlilit hutang miliaran misalnya. Nggak boleh. Nggak boleh berharap mati. Sementara kapan orang disukai oleh Allah, ditunggu-tunggu Allah, rindu, dan kita pingin sekali cepat ketemu Allah, yaitu saat gorgoroh, saat nyawa kita sudah di kerongkongan. Jadi detik-detik menjelang kematian. Di detik-detik menjelang kematian berlaku hadis yang kedua ini. Apa? Pengen cepat-cepat ketemu dengan Allah, karena sudah tidak ada harapan hidup. Dan semua kita pasti tahu, pasti kita semua tahu sebentar lagi akan mati. Ada yang pernah merasakan? Tentu belum, ya kan? Kan masih segar bugar, ya. Orang yang sebentar lagi akan mati, gorgorah, pasti dia tahu nggak ada harapan hidup lagi. Jadi kalau dia melihat dokter begini, suster begini, dalam hati dia tertawa, nggak mungkin saya akan sembuh, sebentar lagi saya akan mati. Yakin betul, karena memang sudah diberitahu oleh Allah. Nah, di saat seperti itu dia rindu, ingin cepat-cepat bertemu dengan Allah. Itu yang luar biasa. Itu yang luar biasa. Allah senang, Allah juga rindu, ingin bertemu dengan dia. Antum tahu keadaan orang-orang kafir ahli maksiat dalam sakaratul maut? Luar biasa. Sedih, takut, gemetar, stres. Ya, celaka, hendak dibawa kemana aku? Saat dia menyaksikan jasadnya diusung. Adapun seorang mukmin yang beramal soleh, dia mengatakan, cepatlah bawa diriku. Maka sunnah ketika kita mengurus jenazah, disegerakan ke penguburan, apa ditunda-tunda? Segerakan. Dari meninggal sampai penguburan 4 jam, bagus. Dari meninggal sampai penguburan kok 3 jam, lebih bagus. 2 jam, lebih bagus. Ya, ya, karena harus ada ini dan itu administrasi, ya mungkin bisa 5 jam, 6 jam. Ya, kalau sampai seharian, kalau sampai nginep, ini tidak bagus. Berapa banyak contoh para sahabat, manusia-manusia termulia, mengubur mayat di malam hari, ya. Jadi tidak menghalangi, ya. Yang terkenal seorang wanita penyapu masjid dikuburkan di malam hari. Bahkan beberapa sahabat lupa melaporkan kepada Nabi SAW. Pagi harinya Nabi bertanya, kemana wanita fulanah yang biasa menyapu masjid? Dijawab oleh para sahabat, tadi malam meninggal, sudah kami kuburkan. Agak kecewa Nabi, lalu Nabi mendatangi kuburnya dan bertakbir 4 kali di atas kubur. Karena salat mayat tanpa ruku, tanpa sujud boleh dilakukan di atas kubur. Adapun salat biasa yang ada rukuknya, ada sujudnya, tidak boleh dilakukan di atas kubur, bahkan tidak boleh dilakukan di masjid yang ada kuburannya. Yang menyebabkan Yahudi dan Nasrani dikutuk, dilaknat oleh Allah, salah satunya ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Karena mereka menjadikan kubur-kubur para nabi menjadi masjid, tempat ibadah. Ucapan ini disabdakan oleh Nabi SAW 4 atau 5 hari kira-kira sebelum beliau wafat. Seolah beliau berpesan, jangan ikut-ikutan Yahudi dan Nasrani. Apa? Beribadah, menyembah Allah
di atas kuburan. Kita lanjutkan. La tatamannau liqa'al adu. Jangan kalian berharap-harap ketemu musuh. Jangan kalian berharap-harap ketemu musuh. Tapi jika kalian kok akhirnya bertemu musuh, maka bersabarlah. Artinya siap mati, siap perang, siap berjihad. Musuh di sini yang dimaksud adalah orang-orang kafir dalam jihad. Hadis ini disimpulkan oleh sebagian orang dengan mengatakan berarti kita jangan berharap jihad. Jangan berharap mendapati jihad. Karena hadisnya jelas, la tatamannau liqa'al adu. Jangan kalian berharap-harap ketemu musuh. Sementara di hadis lain, man lam yaghzu wa lam yataghanna nafsuhu bil ghazwi. Barang siapa yang belum pernah berperang, jihad, dan tidak ada keinginan dalam dirinya untuk berperang berjihad, maka famata fi syu'batin minan nifaq, dia mati dalam keadaan cabang kemunafikan. Ketika orang belum pernah berperang jihad dan dia tidak ingin sama sekali, tidak ada cita-cita untuk berjihad, maka dia mati di cabang kemunafikan. Cabang-cabang nifakan banyak. Ini salah satunya. Ini bertentangan. Hadis pertama mengatakan jangan berharap-harap ketemu musuh. Hadis kedua, justru orang yang tidak ingin berjihad, tidak ingin berperang, terancam mati dalam keadaan munafik. Bagaimana menjamak dua hadis yang seolah bertentangan ini? Karena thariqatul jam'i harus diutamakan, dinomorsatukan daripada thariqatut tarjih. Hati-hati dengan thariqatut tarjih, memakai satu dalil membuang dalil yang lain karena seolah bertentangan. Itu tarjih namanya. Itu boleh kalau kepepet, tidak bisa dijamak. Seperti Bilal mengatakan Rasul pernah sholat di dalam Ka'bah, masuk Ka'bah lalu sholat. Sementara Fudail bin Abbas mengatakan Rasulullah belum pernah sholat di dalam Ka'bah. Ini sulit untuk dijamak. Gimana cara menjamaknya? Maka terpaksa pakai thariqatut tarjih. Yang satu dipakai, yang lain dibuang. Dalam hal ini para ulama membuang ucapan siapa? Yang dipakai ucapan siapa? Yang dibuang ucapan siapa? Yang dipakai adalah ucapan Bilal, yang dibuang ucapan Fudail bin Abbas. Kenapa? Karena kaidah mengatakan al-musbit muqaddamun 'alan nafi. Yang menetapkan lebih didahulukan daripada yang meniadakan. Bilal menetapkan Rasul pernah sholat di dalam Ka'bah, ini menang. Sementara Fudail mengatakan belum pernah, ini kalah. Kan orang yang mengatakan belum pernah bisa aja memang dia jujur, memang dia amanah, dia bukan pembohong, tapi dia nggak tahu. Makanya bilang belum pernah. Maka tidak bisa dijadikan hujjah. Kalau Bilal mengatakan pernah, ya berarti dua-duanya jujur, karena Bilal pernah melihat. Oleh karena itu, peniadaan oleh seorang perawi hadis, seorang sahabat, tidak bisa dijadikan hujjah. Misalnya Anas bin Malik mengatakan,
Aku belum pernah melihat Rasulullah berdoa mengangkat tangan, belum pernah, kecuali ketika salat istisqa. Apakah ucapan Anas bin Malik ini dijadikan hujjah? Berarti Nabi seumur-umur berdoa belum pernah mengangkat tangan kecuali salat istisqa, minta hujan? Tinggi sekali beliau mengangkat tangan? Tidak, karena Anas bin Malik nggak tahu. Sementara sahabat yang lain tahu, Ibnu Umar misalnya, Abu Hurairah misalnya, bahkan meriwayatkan sabda Nabi alaihi salatu wassalam bahwa Allah malu ketika ada orang mengangkat kedua tangannya memohon sesuatu kepada Allah, tapi Allah belum kabulkan doanya. Allah malu. Berdoalah kalian dengan butun, bukan dengan doher, ya. Ini pun sabda Nabi SAW merupakan dalil. Ya. Sekali lagi, ketidaktahuan seorang perawi tidak bisa dijadikan hujjah. Nah, kita kembali ke dua riwayat yang seolah bertentangan tadi. Kapan kita disuruh bercita-cita menjadi mujahid, bercita-cita berjihad? Sepanjang hidup kita, seperti sekarang ini, ya. Bolehkah kita berangan-angan coba kalau ada jihad? Jihadnya jihad yang sah, ya. Saya punya jamaah ribuan, saya ajak jamaah untuk berjihad di Indonesia ini, atau ke mana? Ke negeri kafir, Papua misalnya, Timur Timur misalnya. Sah apa tidak? Tidak sah. Tidak sah. Atau bukan saya, siapa ya? Imam Syafi'i. Imam Syafi'i punya murid, punya jamaah ribuan. Lalu Imam Syafi'i mengajak jamaah, mari kita jihad. Kita datangi negeri-negeri kafir, kita tantang perang jihad. Walaupun caranya benar, ya, mengajak orang kafir di daerah itu untuk masuk Islam. Tidak mau masuk Islam, nggak apa-apa, asal bayar jizyah sebagai tanda tunduk kepada pemerintahan kaum muslimin. Tidak mau bayar jizyah, perangi. Itu kan cara yang benar. Yang memimpin siapa? Imam Syafi'i. Yang dipimpin para jamaahnya. Sah apa tidak? Tidak sah. Kenapa? Karena Imam Syafi'i bukan ulil amri. Imam Syafi'i ulama, ya, yang berhak mari kita jihad adalah Khalifah Al-Ma'mun, Umar bin Abdul Aziz, Harun Ar-Rasyid, ya, pemimpin kita hari ini, presiden kita misalnya. Nah, itu sah. Presiden kita mengumandangkan jihad, mari kita rebut kembali Timur Timur misalnya. Didakwai dulu supaya mereka masuk Islam, nggak mau bayar jizyah, tunduk di bawah kekuasaan kaum muslimin Indonesia, pemerintahan Indonesia, pemerintahan Islam kan. Indonesia bukan negara kafir. Indonesia bukan negara kafir. Negara kafir itu Amerika, Jepang, Inggris, Prancis, Jerman, itu negara kafir. Indonesia bukan negara kafir. Sama dengan Malaysia, Brunei, Irak, Mesir, Saudi, bukan negara kafir. Bukan negara kafir, berarti negerinya kaum muslimin. Baru sah. Baru itu sah. Imam Bukhari kan membuat bab khusus, al-jihadu ma'al imam, ma'adiluhum wa fajiruhum. Jihad itu harus bersama pemimpin imam. Imam di sini orang nomor satu di negeri Islam tersebut. Mau namanya khalifah, amirul mukminin, waliul amr, sultan, presiden, raja, perdana menteri, yang penting dia orang nomor satu di negeri kaum muslimin itu. Ini pemimpin yang sah. Soal nama nggak masalah. Abu Bakar dengan Umar saja julukannya beda. Sama-sama pemimpin, julukannya beda.
Abu Bakar lebih terkenal dengan sebutan khalifah, khalifatul Rasul, bukan khalifatullah ya. Umar lebih masyhur dengan julukan Amirul Mukminin. Kan beda istilahnya. Gak masalah, yang penting sama-sama orang nomor satu di negeri Islam tersebut. Ya. Nah, ketika sudah berhadapan dengan musuh, ketika kita di sini, musuh di sana, berlaku hadis tadi, ya, atau besok, gitu ya, berlaku hadis tadi. Artinya jangan berharap, jangan berharap. Berharapnya apa? Mereka tunduk, mereka menyerahkan jizyah, mereka siap masuk Islam, gitu. Itu alhamdulillah. Jangan mereka masuk Islam, ya nggak jadi perang dong, masuk Islam semua, ya udah gatel mau perang, ya nggak boleh gitu. Ya. Masuk waktu kita azan dulu, salat dulu ya. Ya, sallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.